Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Himawan Ardia Pulungan dari kelas A Sastra Inggris 2021. Dan video ini dibuat atas dasar pengerjaan tugas proyek matkul bahasa Indonesia tentang kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena dengan bahasa, Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini juga selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda yang dilakukan pada Kongres tahun 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia." Seluruh rakyat Indonesia harus bangga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Karena dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, dan golongan menyatu dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Segala perbedaan telah dirasakan dan seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bangga, kita harus menggunakan bahasa ini dengan tujuan untuk memasyarakatkan bahasa Indonesia. Dan dengan mencintai bahasa Indonesia, tentulah mencintai karya sastra. Karya-karya sastra berbahasa Indonesia haruslah menjadi keharusan. Bahasa dan sastra merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena sastra merupakan satu bentuk karya seni menggunakan bahasa Indonesia sebagai media penyampaiannya. Bahasa digunakan sastrawan sebagai media untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat luas. Dan maka dari itu, di video kali ini saya akan membacakan salah satu karya sastra berbahasa Indonesia sebagai wujud cinta saya kepada bahasa Indonesia. Karya sastra yang akan saya bacakan adalah karya sastra cerpen yang berjudul Mata yang Enak Dipandang oleh Ahmad Tohari. Dan sebelum kita masuk kepada pembacaan cerpen, saya akan menjelaskan sedikit tentang siapa Ahmad Tohari. Ahmad Tohari adalah seorang sastrawan dan budayawan berkebangsaan Indonesia yang lahir pada tanggal 13 Juni 1948. Salah satu karya monumentalnya adalah Ronggeh Dukuh Paru yang sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan diangkat dalam film layar lebar berjudul Sang Penari. Tulisan-tulisannya berisi gagasan kebudayaan dimuat di berbagai media massa. Ia juga menjadi pembicara di berbagai diskusi atau seminar kebudayaan. Dan sekarang saya akan membacakan cerpen Mata yang Enak Dipandang oleh Ahmad Tohari. Mirta tak menjawab, namun Tarsa mengerti bahwa Mirta sudah tak tahan lagi berada lebih lama di bawah matahari. Tarsa juga sudah tahu bahwa Mirta menyerah, maka tanpa tawar-menawar lagi Tarsa membawa Mirta menyeberang dan berhenti dekat tukang minuman. Segelas es limun diminumnya dengan penuh rasa kemenangan. Mirta juga minum. Bukan es limun, melahirkan air putih. Segelas lagi, dan segelas lagi. Selesai membayar minuman, Mirta meminta diantar ke tempat yang teduh. Dalam bayangan pohon kerai payung depan stasiun, Tarsa kembali bergembira dengan yoyonya. Namun, Mirta duduk memeluk lutut, diam seperti bekicot. 3 gelas air putih yang baru diminumnya muncul kembali ke permukaan kulit, menjadi keringat untuk mendinginkan badan yang terlalu lama tersengat matahari. Rasa pening terus menggigit kepalanya, dan Mirta terhuyung ke samping karena tanah yang didudukinya terasa miring dan terus bertambah miring. Ketika merasa tanah makin cepat berayun, Mirta merebahkan badan, melengkung seperti bangkai udang. Keringatnya mulai mengering karena sapuan angin.
tapi wajahnya perlahan-lahan berubah pucat. Napasnya menggap-menggap, terdengar rintihan lirih dari mulutnya. Lalu segalanya tampak tenang. Mirta terbujur diam di bawah kursi payung depan stasiun. Mirta tertidur atau Mirta pingsan, dan di dekatnya Tarsa tetap gembira dengan yoyo yang melesat turun naik di tangan. Tanpa sedikit pun berkedip, matahari terus beringut ke barat. Bayangan kerai payung bergerak ke arah sebaliknya dan lama-lama wajah Mirta tertatap langsung oleh matahari. Terik yang kembali menyengat kulit muka membuat Mirta terjaga dari atau siuman. Dan hal pertama yang dirasakan ketika Mirta mencoba untuk duduk adalah rasa dingin yang merambah ke seluruh badan. Mirta menggigil. Bel stasiun berdentang nyaring. Pengumuman berkumandang. Mereka akan segera masuk. Kereta akan segera masuk. Tarsa menggulung yoyonya dan berbalik ke arah Mirta. Kereta datang, Kang. Ayo masuk stasiun. Mirta tak memberi tanggapan. Ia hanya menggoyang-goyangkan kepala untuk mengusir pening. Kang, kereta datang. Ayo masuk, nanti ketinggalan. Tarsa tak sabar. Diraihnya tangan Mirta. Kere pice ini harus apa lagi kalau tidak mengemis kepada para penumpang, pikir Tarsa. Tetapi Tarsa terkejut ketika menyentuh tangan Mirta. Panas. Tarsa juga melihat bibir Mirta sangat pucat. Kamu sakit, Kang? Tidak, jawab Mirta lirih. Tarsa ragu. Direbahnya kembali tangan Mirta. Memang panas. Dan bibir itu memang pucat. Tarsa bertambah ragu. Bila kamu tidak sakit, ayo bangun. Kamu kere bukan? Yang namanya kere harus mengemis bukan? Kali ini aku malas. Tapi uangmu sudah habis dan kita belum makan. Kamu juga belum kasih aku upah. Ya, perolehan hari ini memang sangat sedikit. Itu salahmu. Kukira kamu tak pandai mengemis. Aku sudah puluhan tahun jadi kere. Sudah puluhan anak jadi penuntunku. Tetapi baru bersamamulah aku sering tak dapat duit. Jadi siapa yang tidak becus? Kang, aku sudah membawa kamu kemana-mana. Kamu sudah kuadapkan ke semua orang, ke semua penumpang. Jadi kalau kamu tak dapat duit, kamu sendiri yang tidak becus kan? Kamu yang punya mata. Seharusnya kamu bisa melihat orang yang biasanya mau kasih recehan. Di depan orang seperti itu kita harus lama bertahan. Omong kosong. Bagaimana aku bisa mengenali orang seperti itu? Perhatikan mata mereka. Orang yang suka memberi receh punya mata lain. Ah, nggak mungkin. Orang picek bisa melihat mata orang lain. Sudah kubilang, aku puluhan tahun mengemis. Kata teman-teman yang melek, mata orang yang suka memberi memang beda. Tidak galak. Ah, betul, itu dia. Dari tadi aku mau bilang begitu. Tarsa, kamu betul. Mata orang yang suka memberi tidak galak. Mata orang yang suka memberi, kata teman-teman yang melek, enak dipandang. Ya, kukira betul. Mata orang yang suka memberi memang enak dipandang. Tarsa nyengir. Ada suara gemuruh dan bunyi rem logam yang menggurat telinga. Kereta masuk. Akan kucari penumpang-penumpang yang matanya enak dipandang. Ayo Kang Mirta, kita jalan. Mirta tidak sedikit pun bergerak. Sudah kubilang, kali ini aku malas. Apa kamu lupa kereta yang baru datang? Kereta utama bukan? Kita tidak akan bisa masuk kereta seperti itu. Ngemis lewat jendela pun payah. Tunggu saja nanti kereta kelas 3. Tapi kita belum makan, Kang. Percuma mengemis di kereta utama. Aku sudah berpengalaman, jadi turutilah apa yang kubilang. Tunggu saja kereta kelas 3. Tarsa diam, meski hatinya jengkel bukan hanya jengkel kepada Mirta, melainkan juga kepada kata-katanya yang benar belaka. Tarsa ingat, memang sulit mencari orang yang matanya enak dipandang dalam kereta kelas 1. Melalui jendela, ia sering melihat berpasang-pasang mata di balik kaca tebal itu. Mata yang dingin seperti mata bambu, mata yang menyesal karena telah tertumbuk pada sosok seorang kere pice dan penuntunnya, mata yang bagi Tarsa membawa kesan dari dunia yang amat jauh. Ada bunyi keruyuk dari perut. Tarsa menelan ludah. Ia mencoba melupakan semua dengan yoyonya. Tetapi bunyi dari perutnya makin sering terdengar. Tarsa keluar dari bayangan kerai payung, berjalan tak menentu dan berbalik lagi. Ia ingin mengajak Mirta, untung-untungan mengemis kepada penumpang kereta yang baru datang. Tetapi dilihatnya Mirta sudah rebah kembali. Tubuhnya menggigil dan terasa sangat panas. Ketika Mirta meraih tangannya, Tarsa memandangi orang yang tuntunnya itu dengan perasaan campur aduk. Mungkin ia menyesal telah menjemur Mirta terlalu lama demi segelas es limun. Mungkin juga ia jengkel ketika menyadari bahwa dirinya tidak lebih dari kacung bagi kere pice yang kini menggeletak di tanah depannya. Kenapa hidupku tergantung hanya kepada kere tua yang keropos kedua matanya itu? Tarsa menghela napas. Ah, tidak, kamu jangan mati. Kalau kamu mati, Kang Mirta, siapa nanti yang kutuntun? Siapa nanti yang akan kuantar mencari orang-orang yang punya mata enak dipandang? Peluit lokomotif berbunyi nyaring dan kereta kelas 1 berangkat.
Mata-mata sedingin mata bambu yang datang dari dunia sangat jauh bergerak meninggalkan stasiun. Matahari melirik tajam dari belahan langit barat. Ada pengemis buta terbujur lunglai di bawah pohon kerai payung depan stasiun. Tarsa sungguh menyesal telah memeras habis-habisan lelaki yang meski kiri dan buta, satu-satunya orang yang tiap hari memberinya upah. Bahkan Tarsa mulai takut Mirta benar-benar sakit lalu mati. Dalam ketakutannya, Tarsa berpikir bahwa dia lebih baik tidak lagi menyiksa Mirta. Tarsa juga berpikir bahwa sebaiknya ia ikuti saja semua kata Mirta, hanya mengemis di kereta kelas 3. Dalam hati, Tarsa mengaku sebagai pengemis, Mirta sudah sangat berpengalaman. Bel di stasiun kembali berdering, diumumkan kereta lain akan masuk. Tarsa hafal, yang akan tiba adalah kereta kelas 3 dari Surabaya. Tolehnya Mirta yang masih menggeletak di tanah, mulut Mirta setengah terbuka, bibirnya sangat pucat. Napasnya pendek-pendek. Ketika diraba tubuh Mirta masih sangat serasa panas. Kereta masuk dan remnya terasa menggores hati. Perut Tarsa berkerunyuk. Tarsa ingin menggoyang tubuh Mirta tetapi ragu. Maka Tarsa hanya berbisik di telinga lelaki buta yang tengah tergolek itu. Lirik bisiknya. Kang Mirta, bangun. Kereta api kelas 3 datang. Ayo kita cari orang-orang yang matanya enak dipandang. Tak ada reaksi apapun dari tubuh lunglai itu. Matahari makin miring ke barat. Namun panasnya masih menyengat. Tarsa gagap, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Mungkin tidak sengaja ketika dia mengulang berbisik di telinga Mirta. Kang, kamu ingin kuantar menemui orang-orang yang matanya enak dipandang bukan? Hening. Oke, sekian pembacaan cerpen dari saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.